Selamat datang. Panggilannya apa itu? Mister, Om, Kang, Mas, Abeng. Apa aja, Ji? Saya dipanggilnya Kang Ebot. Ya, Jangan Aji. dalam channel ini tetap Kang Kang Ebot. Ya, karena Kalau Abeng dipanggil Kang, Om, Mbah. biasanya kalau sahabat-sahabat kecomannya manggil saya Om Abeng. Begitu. Om Abeng. Atau Om MC ya. Om Abeng. Om Abeng aja. Apa aja, Ji? Saya MC dari tahun berapa ya? Sudah long time lah. Tahun 2000. 2000-an gitu, Ji. 2000-an gitu kan. Berangkat dari hobi burung. Hobi burung ya, hobi burung. Kita main burung awalnya. Terus dari main burung, kemudian sempet nggak ada keinginan untuk jadi MC, sebenarnya nggak ada keinginan. Karena pernah di Ungaran Kabupaten Semarang itu, Kang. Jadi ada kejadian apa yang sehingga waktu itu juri itu ditarik-tarik dalam penilaian. Nah, kemudian pada saat itu saya kondisi masih di Jakarta. Begitu pulang ke Semarang, diceritain tuh, biasa kan kalau sahabat-sahabat kicauannya kan seru ya, Kang ya. Cerita deh tuh. Kemarin begini-gini, ya udah besok gua ke sono gitu. Belum jadi MC saat itu? Belum jadi MC, saya masih gantang dan kemudian ada namanya di UBC itu Ungaran Bird Club ya. Saya pinjam sama mic-nya Toa. Waktu itu karena di Landber, saya pakai Toa. Saya pinjam deh. Saya pengen lomba walaupun Landber, saya pengen tanpa teriak begitu. Tahun berapa itu? Ya tahun 2000-an itu ya. Kemudian saya ambil Toanya, pinjam sama, kebetulan kenal baik sama Pak Basuki sebagai ketua BC-nya. Udah saya pegang. Hari itu permainan kondusif lah bisa kondusif banget tanpa suara, karena begitu mereka teriak, saya pegangan Toa dari belakangnya, woi, ada bahasa satu, tetap tenang. Itu teman-teman pada tahu semua. Jadi mereka akhirnya kondusif. Nah, dari situlah berangkat. Setelah mungkin pada saat mengarahkan pemain mungkin bagus, itu selanjutnya diminta oleh IO atau penyelenggara lomba jadi MC itu gimana? Kebetulan pada saat itu ada Pak Yono Plaza Semarang. Oh ini kok good ya, UBC bisa anteng, bisa silent, besok MC ya gitu. Saya nggak ada awal resmi menjadi MC lomba itu ya, pada saat apa? Pertama, jadi oleh panitia atau apa penyelenggara lomba itu didaulat diminta sebagai MC. Om Abeng jadi MC itu dari saat lomba apa dulu? Waktu masuknya BNR malah ke Jawa Tengah. Di lomba apa dulu? Enggak, Basuki pertama jadi MC. Tadinya itu kan sebenarnya bukan MC. Bukan MC, pemain. Hanya pemain, cuman karena mungkin ribut mengarahkan, ternyata kondusif bagus ya. Dimintalah oleh penyelenggara lomba jadi MC. Jadi di lomba apa dulu yang pertama resmi menjadi MC itu? Resmi pertama jadi MC di Independen. Di lomba apa dulu? Lomba Independen kalau nggak salah itu Bupati Cup. Itu bareng sama almarhum Solikin. Tahun 2000-an itu. Ya, pertama. Kan gini, apapun biasanya kan butuh pengalaman. Pada saat yang pertama itu mungkin by accident lah ya. Ini resmi menjadi MC. Pertama itu canggung atau langsung pede saat itu? Karena masih di wilayah, insya Allah karena masih di wilayah di Jawa Tengah dan kita juga mantan pemain. Pada saat itu ya alhamdulillah sahabat-sahabat kicauannya Semarang itu banyak yang ngedukung saya, karena di lapangan saya ada mengeluarkan pada saat orang berteriak, tolong tenang, Anda fighter sekali. Bahasa Anda fighter sekali itu menyebar sampai ke pasar burung Semarang, asal ketemu saya, woi Anda fighter sekali, begitu Ji. Mungkin MC yang memakai kata fighter pertama mungkin Om Abeng. Pada saat itu. Jadi terkenal Om Abeng fighter. Dan MC burung mungkin pertama saya yang berdiri ya. Berdiri gimana? Karena mungkin pilar aja sudah berdiri tapi di atas panggung. Sementara dulu lomba burung setahu saya MC duduk sambil ngopi.
Kacer dipersiapkan, masuk. Oh, sambil ngopi, nggak serius mereka ya? Ya nggak terlalu serius lah. Kalau pendidikan tanda serius itu kan berdiri. Ya, jadi begitu. Maksudnya begini Om, pengalaman saya sebagai pemain, saya juga kesel seandainya jika, mohon maaf, kalau juri ada melakukan langkah salah, posisi pojok nggak ada burung, nggak ada juri, itu saya juga karena saya pemain. Akhirnya saya di tengah, bukan bermaksud menangkap korlap. Sebenarnya bukan. Ya, maksudnya bisa mengarahkan itu kan sebenarnya tugas korlap. Karena pada dasarnya begini, Kang Ebot, pada dasarnya juri juga manusia. Pada saat ada seriously, mungkin lagi konsen dengan penilaian, mungkin ada posisi yang sedikit error. Nah, kita sampaikan, perhatikan juri, pojok ada burung, kontrol kembali, nggak ada maksud apa-apa. Kalau ada pemain yang teriak, Om, pojok bayar, saya balasnya apa nih? Mas, tengah juga bayar. Semua bayar. Jadi semua bayar, kita permainan supaya lebih asik. Yang namanya lomba tetap lomba, berimbang. Saya sebagai orang tengah, siapapun panitianya yang bertugas, saya dukung. Pemainnya siapapun yang bermain, karena juri, pemain, temannya MC. Kita bikin asik aja gelaran. Pernah jadi pemain, terus jadi MC. Ya. Pemain dulu atau sampai sekarang itu kok hobinya teriak. Kan harusnya mereka tahu kalau teriak, berisik, juri kan nggak bisa tugas, nggak bisa menilai burung itu. Ya. Faktor apa sih kalau yang gantang burung harus teriak-teriak itu gimana? Faktor apa sebenarnya mereka ya? Ada dua, Ji. Ada dua nih. Kalau buat saya, ada dua ya, Kang Ebot. Jadi mereka berteriak, pertama adalah mungkin supaya burungnya dilihat orang. Yang kedua, kaca berbalik supaya orang-orang tahu itu burung gua. Gitu Kang Ebot. Ada dua kemungkinan. Sebenarnya dengan mereka berteriak, itu justru memancing kesempatan untuk juri meleset, nggak kedenger nih burung mana yang bagus, itu jadi kesempatan. Karena juri bisa alasan loh, berisik. Itu dia. Sebenarnya kalau seandainya penonton berisik, sebenarnya kita sebagai pemain penonton kan nggak bisa melihat secara menyeluruh kinerja juri sebenarnya. Setuju. Iya. Setuju sekali. Begitu, setuju Kang Ebot, setuju ya. Jadi sebenarnya adalah saya suka yang kemarin di TVRI saya datang ya. Lomba 60 tahun. Itu saya bahkan sempat diwawancarai di dalam sama media Om Dafri itu. Hasil bagus. Pemain asik, kelas utama bagus, kemudian yang di tiket berikutnya juga bagus. Ada sahabat saya juga yang bermain pada saat itu. Ya ada yang poin, ada yang menang, ada yang kalah. Iya pasti itu. Bahkan yang kerennya kemarin itu sepertinya saya ada di posisi dalam. Kelas utama kan memang habis ganteng, yang main di dalam. Saya juga di dalam, walaupun saya nggak berburu, saya lihat gitu. Permainan burung murai, bahkan belum dieksekusi pun. Belum dieksekusi. Itu, saya udah yakin itu nomor 1, kemudian yang mana nomor 2, yang mana nomor 3, karena burung kelihatan ya. Meleset nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi, saya udah ini bagus ya, keren. Maksudnya, nah itu dengan adanya lomba kondusif, lomba tenang, seharusnya juri lebih leluasa menilai, dan kalau seandainya jurinya melenceng akan sangat gampang dilihat oleh kontestan sebetulnya kan. Ya karena juri itu sebenarnya punya skill untuk, karena apa? Dalam penilaian burung itu bukan hanya melihat loh. Ya mendengar. Juri kan, harus mendengar. Iya kan lomba suara, ya wajib mendengar lah. Terus kalau mereka berteriak, yang didengar apa? Gini, karena Om Abeng sebagai MC, manakala kontestan teriak-teriak, itu kan pasti diarahin untuk tidak. Ya. Tapi ada saja kan, penonton atau kontestan yang bandel, yang kadang-kadang anarkis, itu kan kalau negor itu suka ada gesekan ya. Gesekan MC dengan pemain, karena itu kan tugas MC untuk biar lomba itu lancar.
ya kalau berisik kan mungkin mengganggu. Kan seorang MC kadang mengingatkan. Sampai ada gesekan insiden nggak sebagai MC dengan kontestan? Kalau dengan MC nggak ada, alhamdulillah. Maksudnya kita ada jiwa merangkul, ada berusaha untuk merangkul teman-teman. Yang pada saat tensi mereka naik, apa sih yang dikeluhkan? Saya pengen tahu nih apa yang diteriakin. Seperti tadi, Kang, woi pojok ada burung, woi pojok bayar. Saya bahasanya bukan nggak, tenang menenangkan dia, enggak. Saya lihat dulu kejadian. Di saat posisi pojok itu sudah ada juri satu, kan mereka bermain dengan blok ya, apalagi ada blok dorong ya, blok dorong. Nah, mereka bermain dengan itu. Saya ingetin ke teman atau sahabat kicauan itu, Om, saya nggak bilang mereka, tengah juga bayar. Jadi bukan doang yang bayar, semua bayar. Jadi semua harus diperhatikan di sini. Dan di pojok juga ada jurinya juga, gitu kan. Nah, itu kan otomatis, di sebelahnya kan, di sebelahnya itu pemain yang tengah. Iya tengah ya bayar loh. Nah, mereka akhirnya gitu ya. Karena jangan sampai teriakan mereka menjadi tekanan ke juri sehingga membuat juri itu blank. Kenapa kalau juri blank? Akhirnya apa? Meleset. Kinerja optimal atau meleset lah ya. Meleset, ya rugi siapa? Karena pada saat meleset juga penonton atau kontestan yang lihat juga nggak bisa lebih leluasa karena mereka juga berisik juga, nggak bisa mendengarkan ya. Setuju, itu dia. Nah, di dalam hal itu kalau mereka protes juri nggak bisa dipersalahkan sebenarnya. Saat mereka berteriak-teriak juri meleset, salah dia gitu. Lalu sendiri teriak-teriak gitu ya. Iya. Bahkan di beberapa lomba, jika pada session itu berteriak, saya selalu bilang, saya nggak jamin hasil penilaian ini. Saya berani menyatakan itu. Karena mereka teriak, saya nggak jamin hasilnya. Belum dinominasi, belum dieksekusi, saya bilang. Next session yang berikutnya, tolong brother, lebih tenang. Hasilnya untuk Anda, begitu ya? Iya, kalau tenang hasilnya mungkin lebih optimal. Penjurian itu kan ada unsur subjektivitas ya. Kacamata pemain dengan juri kadang-kadang belum tentu sinkron lah. Belum tentu sama. Dan banyak kejadian dulu lompat pagar. Itu ada kan? Karena tidak puas. Sebagai MC menyikapinya gimana? Kalau ada yang lompat pagar. Anarkis nonton atau ikut membantu melerai biasa. Ya, ini bahkan ada kita lagi di TVRI kemarin ya. Di kawasan Jawa Tengah ini biar seru aja ya. Kan dapat ada agak sedikit kursi terbang. Buat teman-teman saya pesan sedikit lah Kang. Buat teman-teman lebih asik bermain dalam berkompetisi. Kompetisi, ambisinya hilangin dah. Ya, hilangin ambisinya. Tampilkan tampilan terbaiknya, kita main tenang. Nanti hasilnya pasti dinikmati. Itu pesan aja sih. Karena minggu kemarin juga ada kursi terbang sih. Saya dengar loh, mohon maaf deh. Saya di Bandung tapi Jawa Tengah ada kursi terbang ya. Oh Jawa Tengah, bukan di TVRI kemarin bukan? Saya nonton di TVRI sambil menikmati kopi, asik. Asik ya. Itu yang penting kan. Itu yang penting, ngapain Kang? Lomba lu cari ribut, ngapain? Ya, kita lomba itu adalah kompetisi. Makanya saya sering juga saran ke Kicomania, ajak keluarga deh. Jangan sampai lu lomba burung, family time-nya hilang. Kalau dengan anak istri mungkin malu gitu-gitu kan anarkis ya. Mungkin mengurangi lah tensinya gitu kan. Ya. Tapi di TVRI kemarin saya lihat loh. Di TVRI bukan hanya milik kaum Adam, ternyata juga ada kaum Hawa juga yang bermain di sana, saya lihat. Karena untuk lesehan untuk itu ada tamannya ada dinikmati, kuliner ada kemarin TVRI, kemudian banyak kuliner masuk ya, awalnya nggak ada ya. Ya Kang ya. Tiba-tiba pertengahan permainan kuliner pada masuk, boleh masuk, terus mereka bersama keluarga, ada anak, ada istri. Kalau nggak salah dari media Mata Tom ada ngesut itu, suami istri buka. Kalau nanti dicek. Saya lihat. Obi Beng, lomba burung itu kan syarat gengsi, prestis, pasti. Dan gengsi itu biasanya milik para bos-bos yang punya uang. Dan kita dengar selentingan ya, banyak selentingan ya.
bahwa bos-bos itu ingin juara dengan menghalalkan segala cara. Contoh gini, hadiahnya sih cuma 2 juta. Ya, tapi dia kadang-kadang untuk lobby habis 10 juta. Bukan masalah hadiahnya, tapi gengsinya. Ya. Sebagai MC pernah dengar itu atau fakta di lapangan atau gimana? Pernah dengar nggak? Fakta. Fakta, Kang. Pernah jadi MC ada? Kalau MC nggak, maksudnya melihat. Kan gini, fakta. Anda walaupun hanya MC kan tahu burung. Tahu dong. Langga itu. Ada aja, pernah ditemui seperti itu? Sering. Ya, sebagai MC, lihat gitu, menyikapinya gimana? Kan Anda juga kadang ditanya, walaupun tidak menjadi pengadil, bukan menjadi juri, tapi kan ada di tim situ menjadi MC, manakala di lomba itu ada permainan, otomatis kan ditanya. Kelihatan. Om Apeng, itu gimana sih? Gitu kan? Oleh yang didolimi juga mungkin akan curhat. Om, jawabnya gimana? Betul ya, kasih Om. Saya bilang, Om, pada prinsipnya gini, teman-teman kicau mania atau teman-teman pemain itu sudah paham mana burung yang hari itu kerja bagus, mana yang hari itu kurang maksimal. Kalau dibilang burung, di saat mereka sudah terjun ke lapangan, burung itu saya yakin bagus. Cuman masalahnya itu burung ada nyawa. Hari itu on fire atau enggak. Nah, kalau dibilang tadi sama Kang Ebot, apakah ada orang yang ada 100% fakta lapangan ada. Nah, tetapi jika menghalalkan dalam arti kata bukan fakta lapangan, pribadi saya terus terang sebagai MC juga sedih. Saya sedih kalau jika burung bagus, mohon maaf, saya pemain, mantan pemain. Paham ya, ya? Paham insya Allah. Saya kemarin nggak meleset, bisa dicek. Saya kemarin nunjuk burung murai, saya kebetulan ya saya ikut pasar murai kan lagi rame. Saya ikut lah, begitu murai saya senang nonton gitu. Oh ini bagus nih, bagus nih. 1, 2, 3 saya nggak meleset. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, saya di lapangan sering tuh sama kayak ketua BNR Semarang, Pak Agus itu kamu. Bang, yang mana Bang? Gitu. Free kopi ya? Oke. Silakan putar dulu dah, saya duduk aja. Tapi 8 kali kalau nggak salah menang. Nah, begini, keinginan untuk menang atau gengsi boleh, tapi ambisi hilangkan. Artinya, jika burung itu terpantau nggak bagus, sebagai pemenang burung nggak bagus juga seharusnya, mohon maaf, malu ya. Begitu ya Kang ya. Ini kan prestis, gengsi. Terus yang tadi bilang bos sudah banyak duit, burungnya belinya mahal, harus mengkondisikan, harus menang, walaupun burungnya kurang kerja, kadang memaksakan mereka juara karena pengkondisian. Sebenarnya mereka juga tahu itu kepuasannya apa, sebenarnya kan kepuasan semu. Kok bisa seperti itu kan? Sebenarnya kan dia juga membohongi diri sendiri kan? Pasti. Iyalah. Pasti. Dia juara, kadang-kadang diliput oleh media, juara 1 padahal dia dikondisikan dan dia tahu sendiri. Itu kan mengingkari hati nuraninya sendiri. Kok bisa seperti itu? Dia kan kebanggaan semu itu menurut Om Ipeng bisa seperti itu kenapa? Saya yakin itu nggak akan lama. Lu euforia yang seperti itu kelihatan dah. Di saat burung Anda menang dengan kondisi, euforia Anda nggak maksimal, brother. Itu pasti. Saya yakin. Euforianya beda. Di saat lu menang dengan kondisi, lu menang just happy biasa. Nggak ada 5 menit happy lu hilang. Tapi di saat lu menang dengan burung kerja lapangan, lu bisa 1 bulan happy lu nggak hilang. Euforia kemenangan itu masih sebulan ya, karena real. Mau coba deh. Ini kan kalau lomba dulu pada saat PBI itu kan ada sisi silaturahim ya. Kalau blok barat, tengah, timur itu kan saling kunjungan. Sekarang aura silaturahim udah nggak ada ya. Karena sekarang lokal-lokal. Dulu kan zaman PBI ada Jayakarta tim, Jatim tim, Jateng tim. Jadi mereka saling jadinya apa? Kicomania antar blok itu kenal. Sekarang nyaris enggak ya. Itu bisa seperti itu lagi, bisa nggak kira-kira menurut Om Apeng? Selama mereka
ambisi kemenangannya. Itu karena mematikan langkah itu tadi. Dengan adanya beberapa waktu, kenapa sih yang event-event yang seperti itu bisa hilang? Kenapa? Karena itu dia udah kegedean ambisi. Untuk itu jadi event silaturahmi itu hilang. Coba deh, kalau mereka nggak ada ambisi, ya, dan jadikan lomba burung adalah sebenarnya bisa dijadikan family time. Akan berkunjung itu dijadikan suatu seperti hari libur gitu bersama keluarga. Itu akan mengasihkan. Seperti zaman dulu kan juga gitu, ngajak keluarga ke Prambanan segala macam. Nah, itu ada yang pakai bis ya. Itu dulu itu seru. Dan saya pun selama ada dulu sebelum sempat tugas waktu opening pertama Pekalongan di Ronggolawe, saya tugas di sana. Itu kan kalau nggak salah berbarengan dengan Piala Raja. Saya ternyata tugas tadinya yang namanya Piala Raja di Yogyakarta itu. Setiap ada event itu saya nggak pernah bertugas di mana-mana. Tapi begitu ada tugas di Pekalongan, awalnya Ronggolawe di Pekalongan, saya di Pekalongan tapi otaknya ke Jogja. Nah, itu gimana coba? Karena mungkin dengan banyaknya organisasi ya. Kan, tapi itu kan tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya enggak sih, organisasi saya rasa nggak pengaruh. Mau organisasi banyak, selama kita bermain asik, enjoy aja. Ya, jadi organisasi mau berapa, mau 10, mau 20, nggak ada masalah. Indonesia ini luas, di tingkat RT kalau perlu bikin lomba, nggak ada masalah. Asal nggak ngecewain. Kalau udah ngecewain, akhirnya pada nyinyir tuh di medsos, hancur semua. Begitu ya, Ji ya. Lomba ini termasuk ingat-ingat walaupun kemarin pandemi 2 tahun ya sempat vakum, tapi ini rame lagi. Ini kan dari tahun 2000 sudah semarak. Menurut Om Apeng ini perburungan bakal menanjak, stagnan atau gimana? Secara umum perburungan ini menurut Om Apeng? Perburungan buat saya nggak ada mati. Zaman kakek, zaman dulu juga udah main burung. Sampai sekarang. Karena burung itu nggak ada sistem musim. Seperti kan dulu kan ada batu aki, musim ake, anturium, musim lohan. Itu kan ini termasuk perburungan, termasuk sedikit abadi lah ya. Adalah hobi yang abadi. Kenapa? Karena sebenarnya aslinya karena dari zaman dulu mereka saling dukung. Tapi dengan seperti keadaan seperti ini kan bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Tetapi nah ini perlu Kang Ebot ya. Perlu pentolan-pentolan perburungan inilah. Rangkul, kuat, top lagi. Terakhir, udah 23 menit ternyata. Coba mengomentari gini, ini saya mau tanya, mengomentari saya. Coba komentari saya sebagai pribadi, ya. Ebot Jaya sebagai perusahaan pakan burung dan Ronggolawe sebagai organisasi perburungan. Coba komentarnya. Silakan. Ya, saya sudah sampaikan sebenarnya. Sudah saya sampaikan kemarin di media Ronggolawe melalui Om Dafri. Saya suka lomba di TVRI, kenapa? Karena pada saat azan berhenti, setelah azan ada waktu sholat, kemudian dimulai lagi, azan asar berhenti, sholat lagi, habis itu kita lomba lagi. Ada jeda waktu yang disiapkan. Ini yang bisa menghilangkan ambisi. Terima kasih kemarin saya diizinkan untuk ngintip di TVRI. Oke, terima kasih Om Apeng. Saya juga terima kasih nih. Bincang-bincangnya. Saya kaget tapi jalannya jalan Nanjung ternyata ya. Ya, ini Nanjung 105, saya bikin produk, jadi namanya Nanjung 105. Begitu Om Apeng. Iya, Kang Ebot. Jadi saya kaget tadi begitu datang baru tahu ya kalau ternyata produk Nanjung 105 ya. Mohon maaf ya, saya orang daerah. Mungkin ini supaya teman-teman juga akhirnya tahu ternyata Nanjung 105 adalah nama jalan, nomor pabriknya, nomornya 105. Nanjung 105 itu ada tulisannya Ebot Jaya. Oke. Terima kasih Pak Beng ya. Terima kasih selalu. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan Om Apeng, MC sensasional dari Jawa Tengah. Sampai jumpa.